Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Plasmanya aja kan yang sehat nih. Tahu Pak? Mas Fatur selalu ini ya, semangat ya. Ini jaringan saya ini kurang stabil, jadi sudah on cam cuma di layar saya masih nggak muncul kamera, muka saya masih nggak muncul. Mungkin karena pengaruh ini ya, jaringan saya nggak stabil, jadi saya off kan aja dulu kamera saya. Silahkan, hari ini siapa yang presentasi? Tafadhol, dimulai saja presentasinya. Waktunya 10 menit ya, 10 menit aja ya Pak. Misalnya nanti tanya jawab. Ya, tafadhol. Halo, maaf Pak, ini sudah terlihat Pak? Sudah. Oke, lihat. Yang lain tolong di silent ya, Ya. supaya tidak mengganggu jalannya presentasi. Mas Fatur tolong di silent, di mute. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. pada malam hari ini di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, saya akan menjelaskan tentang materi prototyping. Apa itu prototyping? Prototyping merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan bertahap dan cepat sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Berikut ada beberapa materi yang saya akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama, rapid prototyping. Yang kedua, dimensi prototyping. Yang ketiga, terminologi prototyping. Yang keempat, metode rapid prototyping. Yang kelima, deskripsi desain. Yang keenam, sketsa. Yang ketujuh, storyboard. Yang kedelapan, skenario. Yang kesembilan, prototyping dan tools. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah rapid prototyping. Apa itu rapid prototyping? Rapid prototyping adalah pembuatan model fisik dari produk menggunakan software computer aided design, atau yang disingkat CID. Proses pembuatan prototipe produk plastik biasanya menggunakan metode produksi lain seperti molding dan machining juga bisa digunakan. Seperti pada contoh gambar di samping bernama stereolith SLA 3D dengan desain cair. Di sini ada dimensi prototyping. Dimensi aspek penting yang
Berikut 4 contoh dimensi prototyping. Yang pertama, dimensi fungsional. 3, dimensi interaktivitas. Yang keempat, dimensi lingkup. Yang pertama, dimensi fungsional mengacu sistem atau produk dapat menjalankan fungsi-fungsi visual atau produk atau sistem. Ini berfokus pada dirasakan oleh pengguna. Nah, interaktivitas merujuk pada sejauh mana memungkinkan pengguna merujuk pada rentang tersebut. Ini menjamin elemen yang saya akan membahas tentang typing menggunakan angka lunak atau proyek untuk merancang, menguji, kasih istilah, dan meminimalkan kebingungan dan kesalahpahaman. Materi yang ada di dalam yang pertama, prototype horizontal. Prototype horizontal berfokus pada pembuatan prototype yang menyoroti tampilan versi produk. Kemudian ada prototype vertikal. Prototype vertikal itu menggunakan sebagian dari fungsionalitas inti dari sebuah produk. Kemudian early prototyping itu suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak atau produk di mana tim pengembangan menciptakan prototype atau produk sebelum memulai pengembangan penuh. Kemudian late prototyping. Late prototyping metode pengembangan di mana prototype dibangun setelah tahap perencanaan dan analisis yang cukup mendalam. Kemudian low fidelity prototyping. Low fidelity prototyping adalah metode prototyping yang berfokus pada pembuatan model kasar dan sederhana dari produk atau sistem yang akan dikembangkan. Kemudian mid fidelity prototyping. Mid fidelity prototyping adalah metode yang memiliki tingkat rincian yang sedang dan lebih mendetail dari low fidelity prototyping, tetapi tidak sekompleks high fidelity prototyping. Kemudian high fidelity prototyping ini adalah metode yang dibuat dengan tingkat rincian yang sangat tinggi sehingga mendekati tampilan, fungsionalitas, dan interaksi produk akhir. Kemudian ada metode rapid prototyping. Metode rapid prototyping melibatkan penggunaan berbagai bahan, alat, dan teknik untuk menciptakan prototipe produk atau sistem dengan yang pertama plastik, yang kedua kertas dan karton, yang ketiga logam, yang keempat pengkodean cepat, yang kelima kain, yang keenam komponen elektronik, yang ketujuh perangkat lunak, yang kedelapan material komposit, dan yang kesembilan kontak es. Kemudian saya membahas tentang deskripsi desain. Deskripsi desain dalam materi interaksi manusia dan komputer adalah dokumen yang merinci aspek-aspek perancangan antarmuka pengguna atau UI dan interaksi pengguna untuk produk perangkat lunak atau perangkat keras. Ini berperan sebagai panduan rinci bagi tim pengembangan untuk memahami bagaimana penggunaan akan berinteraksi dengan sistem tersebut. Seperti pada contoh di samping ada beberapa. Yang pertama, elemen UI. Ini mencakup detail visual seperti tampilan, warna, huruf, icon, dan layout yang akan digunakan dalam antarmuka pengguna.
Yang kedua, interaksi pengguna. Ini mencakup tindakan yang harus dilakukan pengguna seperti mengklik tombol, mengisi formulir, atau menggunakan gestur pada layar sentuh. Yang ketiga, respon sistem. Merespon tindakan pengguna ini termasuk pesan kesalahan, notifikasi, atau konfirmasi yang mungkin diperlukan dalam berbagai situasi. Yang keempat, navigasi. Ini mencakup elemen-elemen seperti menu, tombol navigasi, dan alur kerja yang memandu pengguna melalui berbagai bagian aplikasi. Kemudian ya, seperti yang ada pada video, sketsa ini tuh dinyatakan atau dipublikasikan. Jadi seperti menampilkan produk sebelum ada gambar ini. Bahkan di luar negeri. Sketsa ini menampilkan tampilan cepat. Sangat penting untuk long fidelity prototype. Sketsa juga akan apa yang dia lihat tersebut. Dengan kata lain, sketsa merupakan gambar dan nyata. Materi storyboard. Storyboard adalah kumpul frame yang bersifat yang juga menyajikan urutan inti cerita. Storyboard juga dapat mengalami peningkatan melalui pada digambar di bawah cerita yang dari slide ke slide. Dan skenario pada deskripsi naratif atau cerita singkat. Prototyping tools atau alat prototyping adalah membantu pengembangan untuk kepentingan dalam pembuatan prototipe produk adalah contoh-contoh alat-alat yang digunakan pada Sekian dari saya pada malam hari ini. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan diberitahukan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih waktunya.
Ini antara prototype terus dalam pengembangan perangkat lunak, mana yang lebih dahulu urutannya gitu, urutan yang benar antara prototyping, desain, dan sketsa. Dan tolong diberikan gambaran nyatanya dalam pengembangan perangkat lunak itu, contoh sederhana aja sih, itu seperti apa. Terima kasih Mas. Nah, apa boleh lihat Google nggak? Halal. Monggo. Share screen aja nggak apa-apa. Di share screen nggak apa-apa. Biar sekalian kita lihat kan bagaimana ininya bentuknya. Maaf tadi pertanyaannya tadi apa ya? Prototype, terus desain, urutan yang benar dalam pengembangan seperti apa, ataukah tes kita dulu buat atau dunia nyata. Kayak dalam pengembangan perangkat lunak itu langkah desain, habis itu perangkat lunak itu seperti Karena sketsa itu mengsar desain, dan sketsa itu lebih spesifik, bisa diproduksi seperti yang di prototipe itu. Atas SLA 3D printing tadi, contoh
contoh, maksud contoh dari atau Urutan kan tadi Mas ke produknya sih ya. Jadi urutan topik. Nah, mungkin prototipenya itu seperti apa? Ini mau buat perangkat lunak aja deh. kalau buat sketsanya menggambarkan bagi produk kita bagaimana contoh desain seperti gambar memprogram seperti pengembangan terlebih dahulu kalau dari dimana tadi Iya. Jadi seperti prototipe yang menurut aplikasi estimate pendekatan atau suatu atau gimana? program dengan bertahap ada software itu digunakan atau ada di pada metode teknik kebijakan Mas. Terima kasih Mas. apakah teman-teman lain ada yang ingin
Gimana teman-teman yang lain? Mungkin nggak sampai 10 menit ya tadi presentasinya Mas Lutfi. Sepertinya belum sampai 10 menit sudah selesai. Lebih cepat dari dugaan saya. Ya mungkin ini Mas terlalu cepat mungkin ya, terlalu cepat menjelaskannya, terlalu cepat. Kemudian mungkin materinya juga saya lihat kurang ya, kurang padat, dan contoh-contohnya juga kurang. Makanya tadi Mas Adi nanya contohnya mana nih terkait prototyping. Yang lain, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Seharusnya banyak nih yang ditanya, karena tadi kurang mendalam dijelaskan mengenai materinya. Silakan selain Mas Adi, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Nggak ada yang mau ditanya? Mas Adi aja, Mas Adi aja nih ini. Mas Fatur, gimana? Kalau tidak ada yang bertanya itu antara dua. Yang pertama antara sudah paham, atau yang kedua tidak paham sama sekali. Apa mungkin ini terlalu ini ya, materinya terlalu gampang mungkin ya. Jadi prototyping itu sering kita, ya bukan sering sih, mungkin beberapa kali itu pernah lah kita dengar tentang prototype. Biasanya yang kita dengar itu prototype, misalnya iPhone itu mengeluarkan prototipenya, seri yang mau keluar itu misalnya iPhone 15 misal, mereka mengeluarkan launching dulu prototype. Atau mobil misalnya, yang biasa kita temui kan benda-benda elektronik kan, gadget biasanya, dan yang diberitakan kan biasanya itu juga, entah itu handphone kah, laptop kah, mobil juga bisa. Jadi prototype, nah yang biasa kita dengar itu adalah prototype. Jadi prototype itu adalah model awal dari suatu sistem atau produk. Bisa juga produk itu tidak hanya barang elektronik, bisa juga website, bisa. Jadi untuk tujuannya itu untuk menguji konsep dan mendapatkan feedback atau umpan balik dari pengguna atau user. Jadi prototyping itu adalah teknik yang umum digunakan dalam desain interaksi manusia dan komputer. Nah, itu yang sering digunakan itu adalah teknik prototyping. Sebenarnya ada 4 tujuannya. Tujuan utamanya prototyping itu, yang pertama itu memastikan bahwa sistem itu sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang potensial. Kemudian untuk meningkatkan desain sebuah sistem. Kemudian agar
dapat mengurangi biaya pengembangan sistem. Jadi intinya prototyping itu adalah produk uji coba. Nah, intinya itu dari yang panjang-panjang saya jelaskan, intinya prototyping itu atau prototype adalah produk uji coba. Jadi dari produk uji coba itu kan namanya uji coba, dari situ kita mau lihat, kita mau nguji nih konsep produk kita nih gimana feedback dari user, dari pengguna, apakah bagus atau masih banyakkah yang perlu diperbaiki atau sudah baik produknya. Nah, di sini mungkin saya share screen ya sebentar. Ingatkan saya kalau sudah masuk waktu sholat isya. Bentar ya. Kalau software yang open source itu Pak, itu bisa dikatakan prototype gak Pak? Bisa. Pokoknya segala sesuatu yang outputnya itu prototype ya bisa dikatakan itu prototyping. Jadi kan tadi yang saya bilang tidak cuma produk elektronik kan, tapi website itu bisa juga, aplikasi bisa, segala macam tuh bisa, termasuk intinya prototype itu yang saya bilang tadi sebelumnya, prototype itu produk uji coba, entah itu entah itu produk digital kah atau produk yang nyata yang memang bentuk produk yang dalam bentuk fisik. Nah, jadi prototype itu untuk semua hal. Prototype itu pengertiannya untuk semua hal, entah itu produk, entah itu produk entah itu produk digital ataupun produk fisik. Oke. Misalnya ini tadi ya. Nah, ini kelihatan apa enggak? Oke, ini misalnya ya. Ini Satpas SIM prototype. Nah, jadi kalian sudah harus bisa paham ya, kalau sudah prototype ini berarti bisa dibilang ini produk uji coba. Jadi masih bisa diperbaiki, diberi feedback tentang Satpas SIM ini. Tapi di Samarinda kan belum ada ya. Nah, makanya mungkin pemerintah maunya di Bekasi dulu kan, prototipenya di Bekasi dulu. Nanti kalau memang sudah dianggap prototipe ini layak untuk publik untuk publik yang luas, nah maka mungkin kedepannya itu bisa di setiap daerah sudah ada ini Satpas SIM prototype. Nah, ini di Kota Bekasi. Jadi tujuannya mereka ini membuat
pas tim prototipe itu untuk menghindari calo. Jadi kita semuanya tuh ngurus sendiri dari awal, proses awal sampai pembuatan SIM bisa dikerjakan sendiri. Nah itu ya. Kemudian, nah jadi ini ya, kalau awalnya itu ide dulu baru di situ membuat prototype, membuat tes, kemudian dioptimize, disempurnakan, dan hasil akhirnya adalah implementasi. Nah ini ya. Baik, lanjut ya, kita sampai jam 8 aja. Mungkin ada yang bertanya, sudah dapat ilham setelah sholat tadi? Ada yang ingin bertanya kepada Mas Lutfi? Silakan Mas Lutfi. Saya mau bertanya nih, Lutfi, Mas Lutfi. Ya Pak, silakan Pak Batur. Jenis-jenis prototipe apa aja ya, serta penjelasannya gitu. Jenis-jenis prototype. Bentar ya. Maaf Pak Batur, tadi pertanyaannya jenis-jenis prototype ya? Iya, jenis prototipe. Jenis-jenis. Kalau jenis-jenis prototype, yang pertama itu ada paper prototype, yang kedua low fidelity prototype, yang ketiga high fidelity prototype. Kalau contoh paper prototype itu seperti menggunakan kertas sebagai media untuk menyampaikan rancangan produk, seperti langkah awal dari uji coba. Yang kedua contoh low fidelity prototype seperti berbentuk sketsa dari produk-produknya, yang biasanya menggunakan alur atau flow untuk produk tersebut. Kalau contoh high fidelity prototype mungkin seperti pertanyaan Pak Adi sebelumnya, yang aplikasi atau produk uji coba sebelum diimplementasikan pada publik. Sekian jawabannya Pak Fatur. Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, terima kasih. Teman-teman lain apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mas Lutfi. Silakan Pak Jepran. Iya. Tadi ada dijelaskan yang pengaplikasian prototipe ya menggunakan aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang tahun 2023 ini yang update apakah sama yang dipresentasikan tadi atau berbeda? Ya, itu aja Mas Lutfi. Kalau menurut saya aplikasi yang digunakan sampai sekarang itu mungkin Adobe Experience Design ya, karena Adobe ini biasanya sering digunakan para user lain seperti AE dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau untuk aplikasi lain saya juga kurang tahu ya, karena belum mencoba atau mendalami materi ini. Sekian dari saya Pak Jutran, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, oke, siap. Tidak ada lagi. Itu aja Mas Lutfi. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Kita kalian maksudnya ya. Kalian ini ada berapa orang nih? Total. Total mahasiswanya ada berapa? Ya Pak, belum Pak? Ada berapa? 8. 7. 8 Pak. 8. 7. 7 kan 8. orang Pak. Full member. 7 Pak. Full member 7 ya. Nah, ini pas nih. Oke, bentar saya share screen nih. Oke, ini pas 7 lagi. Nah, saya kasih tugas teman-teman kumpul minggu depan ya. Jadi tugasnya kalian coba bikin prototype dengan 7 tools yang berbeda. Jadi tiap orang beda tools ya. Minggu depan terakhir berarti ya, pengumpulan terakhir hari Senin jam 23.59 sebelum Selasa jam 12 tank. Senin sebelum jam 12 tank, 1 menit sebelum jam 12 tank. Kan Selasa ini ya. Nah, itu minggu depan. Nanti saya tanyain satu-satu ya tentang prototype yang dibuat. Jadi kuasai prototipenya, pahami prototipe yang dibuat, kuasai dan pahami produk yang teman-teman bikin, supaya nanti
bisa menjelaskan atau mempresentasikan konsep yang dibuat. Nah, di sini ada 7, pas 7. Ini langsung saya bagi aja ya. Tolong Mas Fatur sambil di list nama-namanya saya sebutkan sambil diketikkan juga, kirim di Telegram. Yang pertama Mas Fatur ya. Mas Fatur coba pakai SketchUp. Coba bikin ini ya. Oke, Pak. Dicoba. Pakai SketchUp. Mas Fatur SketchUp. Tolong di ini ya, diketik ya. Nanti dikirim di Telegram. Kemudian yang kedua Mas Lutfi pakai ini ya. Adobe XD. Yang ketiga origami. Ini Adobe XD, Mas Lutfi. Yang ketiga origami. Apa tadi, Pak? Ini nih, lihat saya share screen. Adobe XD. Kalau Mas Fatur tadi ini SketchUp. Mas Fatur SketchUp. Ya, Mas Fatur SketchUp. Mas Lutfi Adobe XD. Adobe XD. Nah, kemudian Mas Rashid itu origami. Origami. Ya, Origami. origami. Nih, yang keempat Mas Jupran InVision. Lihat di ini ya. InVision. Yang saya di screen yang saya share tulisannya InVision. Oke, yang kelima Zeppelin ini Mas Adi. Zeppelin. Ya, 6 Framer Mas Aini. Framer. Framer. Framer itu apa, Pak? Ini Framer. Siapa yang Itu tadi Mas Aini. Ramadan. ini? Oh iya, ini. Terakhir UXP. Ini. Spin. Siapa tuh yang terakhir berarti? Mas Hendra. Nah, Mas Hendra. Nah, tuh pas sudah. Spesial buat kalian ini. Pas. Oke, Pak. Siap ya? Bikin prototype. Kalian kuasai, pahami. Nanti saya tanya, saya minta presentasi, kalian harus siap minggu depan ya. Tapi tetap minggu depan itu lanjut materi ya. Materi selanjutnya tetap ya, kalian harus siap dengan prototipenya. Entah siapa nanti yang saya panggil, saya tanyakan tentang project prototipenya. Pokoknya siap-siap aja semuanya, teman-teman semuanya siap-siap. Dan presentasi materi selanjutnya tetap presentasi seperti biasa. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Ini saya bikinkan ininya ya. Ini Kenapa? prototipe-nya itu jenis gimana tuh, Pak? Apa? Prototipe-nya tuh kayak jenis game mana gitu. Nanti ya Mas ulik ininya, softwarenya. Kan bisa kalau ini sih, kalau saya lihat ini website sih, UI UX. Kan sebelumnya sudah kita bahas tuh. User interface, user experience. Lebih ke website sih biasanya nih. Di ini aja, di ulik-ulik aja toolsnya yang saya kasih, dicoba aja. Jangan dicoba sama sekali. Itu, kan? Hah?
buat mereka atau cuma memahami softwarenya gitu. Bukan memahami membuat project prototype. Membuat project. Iya. Membuat project. Jadi iya. Kalau toolsnya itu adalah tools untuk prototype website, ya berarti outputnya website prototype berarti. Saya nggak minta sempurna ya, saya minta teman-teman itu yang penting bikin, paham yang dibikin itu apa. Namanya juga prototype kan, namanya juga prototype, masa langsung bagus. Namanya juga prototype, berarti kan dia produk awal, produk uji coba. Ya bikin aja. Saya minta teman-teman bikin ya, membuat bukan mempelajari toolsnya, bukan mempresentasikan toolsnya, tapi mempresentasikan project dari tools yang teman-teman pakai, projectnya yang dipresentasikan. Intinya teman-teman bikin aja, siap-siap aja minggu depan. Paham ya? Bukan ininya ya, bukan toolsnya yang yang dipresentasikan. Bukan toolsnya, tapi project kalian. Oke Pak. Buat project gitu ya. Iya. Siapa tahu kalian nanti keterusan kerjanya di ini, malah di bidang UI UX, di bidang website. Kita kan nggak tahu ke depannya. Karena sekarang itu gampang. Sekarang tuh sudah banyak yang tools itu yang simple, yang cuma drag and drops, nggak perlu pakai coding, itu banyak sudah, tinggal di drag and drop saja sudah. Nah itu ya, biar bisa merasain dan bisa ini ya, sharing mengenai tools yang dipakai oleh masing-masing, kan beda-beda tuh ya. Pasti setiap tools itu punya kekurangan, punya kelebihan. Nah itu harapannya nanti itu punya project, punya output project, dan juga bisa saling sharing mengenai kekurangan dan kelebihan, entah itu tools yang dipakai ataupun project yang dibuat ya. Bagaimana? Paham ya? Paham Pak. Paham loh, kan gampang aja tuh. Ya, oke. Nanti seperti biasa saya bikinkan Google Classroom, nanti teman-teman kirim aja progresnya di Classroom. Nanti kirim aja di progresnya di Classroom ya. Entah itu dalam bentuk link kah atau gimana. Nanti saya bikinkan ini ya, Classroom, untuk mengumpulkan project kalian. Minggu depan ya, terakhir itu jam 23.59 hari Senin, sebelum hari Selasa. Oke. Untuk pemateri atau yang bertugas presentasi minggu depan, harapannya lebih menguasai materi lagi, dan teman-teman yang menyaksikan atau memperhatikan, siapkan pertanyaan yang baik ataupun yang lebih berbobot ya. Terima kasih yang sudah hadir pada perkuliahan kali ini. Saya minta maaf jika ada salah kata ataupun ada perkataan saya yang menyinggung kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.